Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat Helmina di rumah. Tidak terasa kita bertemu lagi di podcast Helmina kita pada kali ini. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita di depan ini. Nanti kita bakalan tanya-tanya banyak perihal suatu kasus yang mungkin sering didapatkan sahabat Helmina di rumah. Nah, sebelum kita lanjut, kita boleh mungkin perkenalan dulu dokternya kepada sahabat Helmina yang mungkin sahabat Helmina belum mengenal dokter lebih dalam. Boleh dong. Ya, selamat pagi sahabat Hermina semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi Kurniawati, spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Hermina Kendari. Itu aja ya. Oke, jadi sudah tahu kan bahwa hari ini kita akan pembahasannya lebih kepada THT, telinga, hidung, tenggorokan, kepala, sama leher. Kurang lebih pembahasan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut dok, membahas mengenai lebih jauh dokter kesibukannya apa, mungkin kita akan bahas mengenai satu kasus yang sering kita dapatkan di lapangan dok, itu seperti kasus amandel. Nah, amandel kan itu banyak penyebabnya. Kalau yang saya dengar secara masyarakat awam nih ceritanya nih dok. Contoh kalau saya dengarnya kayak kita kan kena amandel karena sering konsumsi air es ya kayak gitu. Yang notabene yang mungkin kalau kita dengarnya, oh berarti ini kasusnya kasus kecil loh, bukan kasus besar nih. Itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita ingin memastikan dok, apakah amandel ini itu harus membutuhkan operasi dok. Padahal kan kalau kita dengarkan ini kan penyebabnya kan kurang lebih karena air es ini yang didengar sama masyarakat. Mungkin dok boleh dijelaskan kepada sahabat Hermina di rumah. Oke, sahabat Hermina, mungkin sebagai awalan ya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan radang amandel. Radang amandel atau dalam istilah medisnya biasanya disebut tonsilitis ya. Hal ini bisa terjadi bukan pada orang dewasa saja, tapi pada anak-anak pun sering. Kasusnya sering. Apa sih penyebabnya? Penyebab dari radang amandel ini bervariasi ya. Terutama pasti adalah penyebabnya bakteri atau virus ya. Bakteri atau virus. Nah, bagaimana caranya bisa terjadi radang amandel ini? Biasanya penyebabnya adalah bukan hanya karena minum es, karena kan orang-orang maunya minum es ya. Jadi si es ini udah jadi kayak kambing hitam aja. Padahal bukan hanya karena si es aja ya, tapi terutama dari makanan yang kita makan itu sendiri, makanan yang kita asup sendiri. Barangkali makanan-makanan yang memang sudah terpapar oleh bakteri, terus kita makan. Terus yang paling sering kalau pada anak-anak mungkin lebih ke hand hygiene ya, jadi ke kebersihan tangan ya. Kan anak-anak semua punya informasi yang balita itu lebih sering apa yang dia pegang itu pasti masuk di mulutnya ya. Jadi kan ya mungkin ya barang-barang yang dia sudah pegang itu sudah terpapar dengan bakteri, akhirnya masuk ke dalam mulutnya. Itu bisa terpapar. Jadi penyebabnya selain hanya faktor bakteri itu tersendiri, bisa juga dari virus. Jadi bukan hanya dari faktor makanan-makanan. Kalau orang dewasa lebih ke makanan-makanan yang banyak mengandung pemanis buatan biasanya. Pemanis buatan atau makanan-makanan yang teksturnya lebih terlalu kayak keras dan berminyak. Atau yang pedas, kategori yang pedas sekali. Nah itu semua yang bikin awalnya adalah bikin meradang di area amandel itu sendiri. Kalau dari virus biasanya kita dapatkan dari udara. Jadi zaman awal bukan hanya dari makanan yang kita asup, kita bisa bikin amandel, tapi dari udara juga. Nah gimana bisa terjadi? Ya bisa saja udara yang kita hirup ini ada mengandung bakteri atau virus dan kita hirup. Kan udara akan masuk dari hidung melalui hidung kemudian ke area nasofaring kemudian ke area faring, dia akan menginfeksi area amandel ini. Amandel ini terletak di area orofaring ya, daerah mulut. Jadi dia akan menginfeksi daerah tersebut gitu. Bisa juga dari udara. Wah, luar biasa sekali. Saya pun dok secara pribadi baru tahu loh. Ternyata pabrikannya bukan dari es batu. Kan banyak yang ingin gitu ya dok. Karena kan banyak ya masyarakat yang menganggap pabrik ekonomi itu adalah si gunung esnya, si es batunya. Padahal sebenarnya kalau dari penjelasan dokter tadi ada dua hal sih dok yang saya tangkap ya. Yang pertama karena bakteri, karena virus. Jadi kurang lebih
asupan yang kita makan itu harus benar-benar kita perhatikan supaya kita terhindar dari penyakit hama dari. Nah, ya kembali ke pertanyaan tadi dok, apakah harus operasi atau tidak perlu juga operasi, nanti pengobatan secara rutin saya atau bagaimana? Ya, jadi kita tergantung kasus yang kita dapatkan ya. Jadi sebenarnya gini, akan ada indikasi di mana dilakukan operasi. Jadi tindakan operasi itu berdasarkan indikasi. Bila pasien datang dengan keluhan, sebenarnya apa sih keluhannya dulu ya? Kita harus tahu nih, apa sih ini keluhannya Amanda gitu. Satu, seumpama dia disertai dengan demam, terus sakit menelan gitu ya. Kalau sudah dengan sakit menelan dan demam, terus kita lihat area amandel itu letaknya di mana? Letaknya di mulut ya, letaknya di kiri kanan ya mulut. Ya, jadi kalau ada bagian yang menonjol di area kiri kanan mulut, nah itu kita bisa curigai itu amandel. Nah nanti dilihat kalau memang kasusnya baru pertama kali dia kena, yaitu masih masuk dalam kategori tonsilitis akut namanya. Kalau fase akut, kita cukup dengan pemberian obat-obatan, ya, pemberian obat-obatan, diharapkan pasien bisa sembuh sempurna. Tapi kapan dilakukan indikasi? Satu, ya, kalau infeksinya terjadi berulang nih, minimal dalam 1 tahun lebih dari 3 kali kekambuhan. Jadi kalau ada pasien, momennya bulan ini kena, terus 2 bulan lagi kena, terus momennya 3 bulan lagi kena, jadi maksudnya sering-sering terkena, yaitu sudah masuk dalam kategori indikasi untuk dilakukan pengobatan. Dan dari pemeriksaan fisiknya juga kita harus lihat ya, amandelnya gimana gitu. Biasanya tandanya adalah di permukaan amandel itu ada saluran-saluran. Dan saluran-saluran itu namanya kripte. Nah, ada lubang-lubang. Jadi kalau permukaan amandelnya sudah berlubang-lubang, itu sudah dipastikan bahwa radangnya adalah radang kronis, bukan radang akut. Nah, pada kasus-kasus kronis, itu yang dilakukan pengangkatan. Gitu. Wah, luar biasa. Sudah jelas sekali ya. Berarti tergantung keluhan dari pasiennya. Tapi sebenarnya ada lagi nih deh, kasus yang pada anak-anak. Lebih sering pada anak-anak kan ya. Karena kadang juga orang tua bilang gini, hidup ini harus sudah diangkatkan. Kalau anak-anak kan lebih sering dibanding orang dewasa ya. Karena sebenarnya fungsinya si amandel ini pada dasarnya dia sebagai barrier pertama si filtrasi untuk bakteri sama virus ya. Jadi sebagai istilah kayak sebagai imunitas dulu deh awalnya. Tapi bukan dia satu-satunya sebagai barrier untuk imunitas dalam tubuh kita. Bukan cuma dia gitu, bukan cuma si amandel aja. Jadi kalau anak-anak kasusnya lebih kita sering lihat kalau ada keluhan sumbatan jalan nafas. Kalau amandelnya sudah besar, terus dia bikin komplikasi sehingga anaknya seumpama mengorok. Atau kalau pada anak ini paling sering ya, kawan di sini di Hermina, mungkin operasi-operasi yang lebih sering aku lakukan pada anak-anak itu yang paling sering. Kasus pada anak lebih sering dibanding orang dewasa karena pada anak itu sering disertai dengan keluhan mendengkur, mengorok ya. Kalau sudah mengorok artinya sudah ada tanda sumbatan jalan nafas. Karena biasanya selain amandel yang besar, ada satu lagi jaringan lipoid yang meletakkan di belakang hidung. Yang namanya adenoid. Itu selalu biasanya bersamaan dengan amandel yang membesar. Jadi kalau adenoid yang membesar, kelenjar adenoidnya juga membesar. Kalau amandel yang membesar, tonsil yang membesar, adenoidnya juga ikut membesar. Nah, itu biasanya kita lakukan tindakan. Jadi pada kasus anak dengan sumbatan jalan nafas, karena sesak padam atau sudah senau, ngomongnya riwayat demam berulang setiap bulan, anaknya sudah malas makan minum, konsentrasi di sekolah juga sudah menurun. Nah, itu sudah semua masuk dalam kategori kita lakukan pengobatan amandel. Wah, luar biasa. Jawabannya sudah lengkap dari sisi dewasanya dan sisi anak-anaknya. Baik dok, luar biasa informasi tadi sama-sama bermanfaat untuk sahabat yang di rumah. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini kita pada pagi hari ini, mungkin dok kita back to kembali lagi nih. Kita kembali ke pertanyaan di awal. Kesibukan di dokter akhir-akhir ini apa nih dok? Kesibukan aku ya seperti biasa aja ya. Nggak terlalu aneh kesibukannya. Mungkin saya ada praktek di Hermina, saya praktek di Hermina, saya juga merupakan salah satu
ASN di RSUD Kota Kendari. Ya, dan ada praktek juga di ini paling itu saja. Di luar itu adalah Anda turut apa ke dalam Contoh now, when you bermata. ya selagi ibu kota itu menyiapkan ke puasa. Baik dok, apa ya? Tadi saya notice dokter praktek di rumah sakit Kendari. Ya, saya mau tanya nih dokter, kalau dari pribadinya dokter, apa sih rasanya dokter yang di rumah sakit Kendari sebagai salah satu rumah sakit tempatnya dokter praktek? Ya, mungkin salah satunya adalah Hermina merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terdapat di Kota Kendari. Satu-satunya rumah sakit swasta yang kita pikir ya kita sudah punya privilege cukup bagus ya. Karena pertama dia di manajemen oleh Hermina Pusat, jadi bukan cuma ada di Kendari tapi ada di mana-mana dengan standar operasional prosedur semua yang sudah terjangkau ya, artinya sudah sesuai prosedur. Kemudian secara pribadi aku cukup senang di rumah sakit Hermina, terutama di polis THT kami. Kami sudah disiapkan alat endoskopi yang lengkap dari hidung, telinga, tenggorokan. Jadi kalau pasien datang ingin langsung mau lihat, kalau datang ke konsul kita, mereka bisa langsung lihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri mereka. Luar biasa. Jadi dasarnya selain ini menjadi rumah sakit swasta terbaik di Sulawesi Tenggara Kota Kendari, dan juga sudah dibantu dibantu dengan alat-alat medis. Baik dok. Kita beralih lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah, apa sih dok pesan-kesannya untuk sahabat Hermina yang mungkin di rumah masih kurang aware sama penyakit-penyakit yang kayak tadi, kayak penyakit amandel, itu apa sih yang harus mereka lakukan dok supaya mungkin bisa menjadi salah satu yang menjadi urgent untuk dipikirkan nih sama sahabat Hermina di rumah. Oke, pesan-pesan ya, jadi take home message ya buat pasien-pasien atau buat sahabat Kendari semua adalah yang pertama kita harus menjaga kebersihan tangan ya, and hygiene itu yang paling penting. Selalu cuci tangan sebelum makan, itu adalah hal yang paling penting. Kedua adalah mulai aware dengan tubuh kita sendiri. Bila kita sudah disertai demam, sakit menelan, mungkin tahap pertama kita masih bisa mengobati diri kita sendiri ya dengan memperbaiki nutrisi yang lebih baik gitu, merehidrasi tubuh dengan minum air yang lebih banyak ya. Terus kemudian bila dalam 1-2 hari kita sudah penanganan diri sendiri dan belum ada perubahan, sebaiknya berkonsultasilah dengan spesialis THT karena jangan menyepelekan penyakit-penyakit yang dianggapnya cukup ringan, tapi sebenarnya kalau kita mau bahas tetap ada amandel ini cukup panjang juga untuk bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi bila dibiarkan saja. Poinnya adalah apabila sahabat yang merasakan keluhan tadi, paling penting adalah konsultasi sama dokter spesialis. Itu poin utamanya sahabat yang digunakan. Baik dok, tidak terasa ini menjadi penghujung di podcast Hermina kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter sudah memberikan informasi kepada sahabat Hermina di rumah. Semoga informasi yang diberikan dokter bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina di rumah. Baik, saya Wawan Saputra dan Dr. Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hermina selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.